11. Intuisi dan perasaan. Pementasan selanjutnya berkembang dengan lakon-lakon yang mengikuti garis intuisi dan perasaan. Di sini aku akan memasukkan semua lakon yang ditulis oleh Chekhov. Banyak lakon yang ditulis oleh Hauptmann, antara lain Which Work Way, dan lakon-lakon yang ditulis oleh Turgenev, Dostoyevsky, dan lain-lainnya. Lakon pertama dalam seri ini adalah The Seagull yang ditulis oleh Chekhov. Aku sendiri sebenarnya tidak berani membuat deskripsi tentang lakon Chekhov. Keindahan, daya tarik, dan pesonanya tidaklah terletak pada dialog, tetapi terletak dalam arti yang terletak di belakang dialog-dialog tersebut, di dalam jeda atau pause, dalam pandangan para aktor, dalam cara mereka mempermainkan emosi. Segala sesuatu menjadi hidup di dalam lakon ini. Properti, perungkapan pentas, penata suara, skenery, citra-citra yang diciptakan oleh para pemain dan lakon itu sendiri. Di sini adalah kasus dari intuisi kreatif dan perasaan artistic feeling. Adalah Chekhov yang menyarankan padaku tentang garis intuisi dan feeling, perasaan tersebut. Untuk menyingkapkan isi-isi batiniah lakon ini adalah perlu untuk mempelajari lebih mendalam lagi tentang jiwanya. Dan tentu saja termasuk lakon dengan isi spiritual yang mendalam. Dan sebagian besar lakon Chekhov, karena memang tak ada cara lain selain cara seperti itu. Semua teater di Rusia dan sebagian besar teater di Eropa mencoba menafsirkan Chekhov dengan metode-metode akting lama. Dan hasilnya, mereka ternyata gagal. Tak ada teater dan tak ada produksi yang mementaskan Chekhov dengan penuh keberhasilan dengan menerapkan metode-metode yang telah dibiasakan dipakai, dan hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa lakon-lakon itu telah ditangani oleh aktor-aktor terbaik dunia, aktor-aktor yang berbakat, teknik dan pengalaman yang tidak pernah dipertanyakan. The Moscow Art Theater adalah sesuatu teater yang sukses sementara yang lainnya gagal, dan bahwa pada waktu itu pemain-pemainnya belum matang. Alasannya adalah bahwa kami telah menemukan sebuah pendekatan baru terhadap Chekhov, suatu pendekatan yang sama sekali berbeda, dan itulah kontribusi utama kami pada seni dramatik. Lakon-lakon Chekhov pada pandangan pertama tidaklah menampakkan apa yang disebut poetic depth, kedalaman puitis. Setelah membaca lakon-lakon, Anda akan bilang, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Tak ada yang mengagumkan. Segala sesuatunya tepat seperti di mana seharusnya. Kita tahu apa itu adalah benar. Tetapi hal itu tidaklah baru. Perkenalan pertama dengan lakon ini memang sering tidak memuaskan. Malah kadang-kadang tak dapat dikatakan tentang lakon-lakon itu setelah kita baca. Plot dan pokok persoalannya dapat disimpulkan dalam beberapa kata. Peran. Memang terdapat beberapa yang baik, tetapi ada yang dapat menarik para aktor yang cuma memainkan peran yang baik. Memang ada aktor-aktor yang seperti itu. Peran-peran lain kecil sekali. Peran-peran itu dapat ditulis dalam selembar kertas. Seorang dapat mengingat beberapa patah kata, tetapi aneh. Makin banyak kendali diberikan pada ingatan seseorang, makin banyak yang diinginkan dipikirkan oleh orang itu tentang lakon tersebut. Kekuatan batiniah dari beberapa tempat akan memaksa kita untuk berpikir tentang tempat-tempat lain dari keseluruhan lakon. Anda akan membacanya berulang-ulang, dan setiap waktu Anda akan menemukan penemuan-penemuan baru. Aku telah memerankan beberapa perwatakan yang ada dalam lakon Chekhov sebanyak ratusan kali. Tetapi aku tidak mengingat sesuatu pementasan pun yang tidak membangkitkan perasaan-perasaan baru dalam diriku, yang tidak menuju ke penemuan-penemuan yang lebih mendalam dan selak-beluk barunya. Chekhov seakan-akan tak habis-habisnya, karena meskipun ia lukiskan itu adalah kehidupan sehari-hari, plot lakon-lakonnya bukanlah tentang hal-hal yang sambil lalu, hal remeh, tetapi tentang manusia dengan huruf besar M.
Itulah sebabnya kenapa mimpinya tentang kehidupan masa depan itu bukanlah hal-hal kecil dan picik, tetapi sebaliknya adalah soal-soal besar, luas dan ideal. Suatu mimpi yang barangkali bisa tetap tak terrealisasikan, suatu mimpi yang harus diusahakan walaupun hal itu mustahil untuk dicapai. Mimpi Chekhov tentang masa depan berbicara tentang semangat yang mulia dari jiwa dunia. Manusia yang tidak ingin 3 arsin tanah, 1 arsin itu sama dengan 28 inci. Tetapi keseluruhan dunia, keseluruhan kehidupan yang menakjubkan, yang untuk mencapainya kita harus bekerja, memeras keringat dan menderita selama ratusan, 300 dan bahkan 1000 tahun. Semua itu adalah berasal dari daerah keabadian yang dapat membangkitkan kegembiraan seseorang. Lakon-lakon Chekhov adalah benar-benar efektif, tetapi bukan pada pengembangan yang bersifat lahiriah, tetapi efektifnya pada pengembangan bagian dalam, pengembangan batiniah. Karakter-karakternya yang sama sekali tak aktif menyembunyikan aktivitas dalam yang kompleks. Ia telah memperlihatkan dengan lebih baik dibandingkan dengan siapapun bahwa seorang harus memahami arti-arti yang bersifat batiniah dari laku-laku di atas pentas, di mana seseorang dapat menemukan dan membangun suatu lakon yang dramatis. Sementara laku-laku luaran atau yang bersifat lahiriah mempertunjukkan dan membangkitkan gairah, maka laku-laku yang bersifat batiniah mempengaruhi dan memikat atau menawan jiwa kita. Memang adalah lebih tenang, diam, atau sunyi. Tentu saja jika lakon itu memiliki keduanya, yaitu laku luar dan laku dalam yang tercampur dengan baik. Karena dengan demikian, lakon itu akan memperoleh nilai-nilai yang utuh dan nilai skenik. Namun demikian, barangkali laku yang bersifat batiniah adalah yang paling penting. Itulah sebabnya merupakan kesalahan mementaskan plot-plot Chekhov secara dangkal, superficially, untuk menghadirkan citra-citra tanpa membawa keluar perasaan-perasaan yang bersifat batiniah dan kehidupan batiniah, inner feeling and inner life. Lakon-lakon Chekhov adalah menarik untuk nilai spiritual dan karakternya. Para aktor yang terlibat dalam lakon-lakon Chekhov adalah salah bila mencoba to play, to perform, memainkan, mempertunjukkan dengan begitu saja. Dalam lakon-lakonnya, kita harus berada, yaitu hidup, ada, mengikuti garis batiniah dari perkembangan yang bersifat spiritual. Di sini Chekhov adalah kuat dalam keanekannya. Seringkali tak sadar tentang metode-metode pengaruhnya. Suatu waktu ia adalah seorang impresionis. Pada kali lain, ia adalah seorang simbolis, di mana diperlukan ia adalah seorang realis dan kadang ia hampir menjadi seorang naturalis. Malam hari, bulan bersinar terang. Dua orang, seorang lelaki dan seorang wanita bertukar kata-kata yang hampir tak punya arti. Kata-kata yang memperlihatkan bahwa mereka tidak mengucapkan apa yang mereka rasakan. Karakter-karakter Chekhov sering melakukan hal itu. Di kejauhan, orang dapat mendengar seorang pemain piano memainkan walza kedai minum yang hambar yang mengingatkan seorang pada kesedihan yang bersifat spiritual, kepicikan dan kabotinek dari sekitarnya. Tiba-tiba, suara rintihan memecah kesunyian paling dalam dari hati gadis itu yang dipenuhi rasa cinta. Dan kemudian, sebuah frasa pendek, suatu teriakan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Lalu ada seorang anak muda yang tak punya harapan dalam cinta yang meletakkan seekor burung camar putih yang indah yang telah ia bunuh tanpa arti apapun di kaki yang ia cintai. Itu adalah suatu lambang cinta yang bagus sekali.
atau penampilan dari guru yang proasik, yang menjemukan, yang mendesak istrinya dengan suatu frasa yang itu juga. Marilah kita pulang, baik kita menangis. Itu adalah realisme. Kemudian tiba-tiba pertengkaran antara seorang ibu cabotin dan anaknya yang idealistis. Itu adalah hampir naturalisme. Dan pada akhirnya malam musim gugur. Hujan menghantam jendela, beberapa orang bermain kartu. Di kejauhan terdengar walza melankolis Chopin. Kemudian hal itu berakhir. Sebuah tembang menggema. Mati. Itu adalah impresionisme. Tidak seperti yang lain-lain. Chekhov tahu bagaimana memilih dan melaksanakan suasana hati manusia, menyelang-nyeling dengan skenik kehidupan sehari-hari tentang tajamnya perbedaan watak atau karakter, dan memberkahi mereka dengan percikan-percikan humor. Dan ia melakukan semua itu bukan cuma sebagai seniman dengan selera yang begitu halus dan indah, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki kunci untuk membuka hati para aktor dan penonton. Ia mengubah suasana hati mereka tanpa terasa dan membuat orang-orang mengikuti dia. Hidup melewati suasana hati seperti itu, kita merasa bahwa kita benar-benar berada di tengah dari suatu yang telah kita tahu benar, di mana jiwa menjadi berana, dan dari sana jalan keluarnya dicari. Dan di sini Chekhov, tanpa kita ketahui, menyingkapkan mimpinya yang memperlihatkan satu-satunya jalan keluar dari suatu seperti itu. Dan kita cepat-cepat menghubungi sang penyair dalam mencari realisasinya. Setelah menemukan urat darah yang berada jauh di dalam sana, kita mengikuti dan bahkan kita muncul ke permukaan. Kita terus juga merasakan pengaruhnya di dalam dialog dan lakon tersebut. Setelah menemukan urat darah yang berada jauh di dalam sana, kita mengikutinya dan bahkan kita muncul ke permukaan. Kita terus juga merasakan pengaruhnya di dalam dialog dan lakon-lakon tersebut. Bagi mata yang belum berpengalaman akan tampak bahwa Chekhov seakan-akan mengikuti keinginan hatinya dalam hal-hal yang dangkal, dalam melukiskan detail-detail kehidupan yang tidak penting. Tetapi semua itu adalah penting untuk membuat semacam kontras dengan suatu mimpi yang indah yang ada di dalam jiwa, yang hidup dalam penderitaan yang penuh dengan harapan. Dalam lakon-lakonnya, Chekhov adalah ahli dalam keduanya, kebenaran lahiriah dan yang batiniah. Tak ada orang pun yang dapat mempergunakan peralatan yang mati, skeneri dan efek-efek cahaya seperti yang ia lakukan untuk membuatnya hidup. Ia telah memperlihatkan pada kita kehidupan benda dan suara serta cahaya yang ada di dalam teater, seperti dalam kehidupan, mendesakkan suatu pengaruh yang dalam pada jiwa manusia. Senjakala, suasana taram-temaram, matahari terbit dan matahari terbenam, badai dan hujan, nyanyian dan kicauan burung yang baru bangun, suara ketipak kaki kuda dan gemeretak suara kereta, dentangan jam di tembok, suara jengkrik, kumandang suara lonceng. Chekhov mempergunakan semua itu bukan untuk efek pentas, tapi untuk tujuan memperlihatkan jiwa manusia. Di manakah garis pemisah yang memisahkan kita dan perasaan kita dari jagat cahaya, jagat suara dan benda-benda yang mengelilingi kita, di mana psikologi manusia begitu terganggu. Dengan tidak adil, kita diejek karena suara jengkrik-jengkrik dan suara-suara lain dan efek cahaya, karena dalam mempergunakan efek tersebut dalam lakon-lakon Chekhov, kita cuma mengikuti beberapa instruksinya. Dan bila sekali-sekali melakukan hal itu dengan baik dan tidak jelek, atau cuma mempergunakan cara-cara yang teatrikal, kita berhak mendapatkan pujian dan bukan ejekan. Tanpa semua hal itu memang akan terlalu sulit untuk menciptakan kebenaran batiniah di atas pentas, untuk menciptakan perasaan-perasaan dan emosi yang benar di tengah-tengah kepalsuan yang menonjol dan kasar dari teater kita.
Keterampilan sebagai satu-satunya penguasaan yang real mungkin saja. Chekhov tahu bagaimana mematikan kepalsuan teatrikal yang batiniah dan yang lahiriah dengan bantuan kebenaran yang indah, artistik, dan murni. Ini adalah orang yang khusus dalam masalah cinta kebenarannya. Tak ada tempat baginya untuk hal-hal yang dangkal, hal-hal yang biasa, emosi-emosi yang dangkal dan dibuat-buat. Juga tak ada tempat bagi perasaan-perasaan yang sudah usang, yang kita tahu begitu ketat bahwa kita telah berhenti memperhatikan mereka dan yang sama sekali telah kehilangan kesegaran. Chekhov mencari kebenarannya dalam suasana hatinya yang paling intim, dalam cerak-ceruk jiwa yang paling dalam. Kebenaran ini menggairahkan kita oleh ketidakketergunaannya, oleh kemisteriusannya yang terikat dengan masa lalunya yang dilupakan, oleh firasatnya yang tak dapat dijelaskan tentang masa depan, oleh logika kehidupan yang khusus di mana tampaknya tak ada akal sehat yang mengejek orang-orang yang membuat mereka tercengang atau membuat mereka tertawa. Semua suasana hati yang tak terekspresikan, firasat-firasat, aroma-aroma, bayangan-bayangan perasaan yang muncul dari jiwa seorang yang dalam, di mana mereka mengadakan kontak dengan emosi-emosi kita. Perasaan-perasaan keagamaan, hati nurani, perasaan yang mulia tentang kebenaran dan keadilan, keinginan kita untuk mengetahui misteri kehidupan. Semuanya tampaknya terilhami dengan elemen-elemen eksplosif dan yang tinggal cuma beberapa impresi atau kesan untuk menetaskan percikan api ke dalam jiwa dalam tersebut untuk membakarnya. Tambahan lagi, dalam lakon-lakon Chekhov, semua perasaan itu penuh dengan kepuitisan kehidupan Rusia yang tidak pernah pudar. Lakon-lakon itu begitu sangat dekat dan terhormat pada kami, sangat menarik dan memesonakan. Dan itulah sebabnya kenapa kita dengan begitu saja jatuh di bawah pengaruhnya. Setelah itu adalah mustahil untuk tidak merasakan emosi tersebut. Untuk mementaskan lakon-lakon yang ditulis oleh Chekhov, mula pertama adalah perlu untuk menemukan sangkut paut urat darahnya yang utama, untuk menyerahkan pada perasaan tentang kebenaran, pada keindahannya untuk mempercayai dia. Dan kemudian bersama-sama dengan sang pujangga untuk meneruskan pada garis spiritual dari lakon-lakonnya pada pintu-pintu di mana kesadaran artistik seseorang itu tersembunyi, adalah pada ceruk-ceruk terdalam dari jiwa yang membuat Chekhov mood diciptakan, kepada yang membuat semua yang tampak dan kekayaan dan nilai-nilai Chekhov yang sering tak terpahami. Teknik kerja batiniah yang kompleks ini adalah jalan menuju kesadaran kreatif yang luar biasa, adalah banyak dan berbeda-beda. Nemirovich Desenko dan aku mendekati Chekhov dan kekayaan-kekayaannya yang tersembunyi itu dengan cara kami masing-masing. Vladimir Ivanovich lewat pendekatan artistik dan sastra dari sang penulis, dan aku lewat jalan sang aktor, jalan menuju citra-citra imaji. Mula pertama atau jalan dan pendekatan yang berbeda-beda terhadap lakon merupakan suatu halangan. Terdapat argumentasi-argumentasi yang panjang lebar yang bergerak dari argumen tentang detil-detil ke argumen tentang prinsip-prinsip atau asas, dari peran lakon dan seni pada umumnya. Bahkan terdapat semacam pertengkaran, tetapi pertengkaran ini selalu berasal dari segi-segi artistik. Dan untuk alasan seperti ini, hal itu akan jauh lebih berguna ketimbang berbahaya karena mereka mengajarkan kita untuk menyelidiki sampai ke inti seni. Sepanjang mengenai perbedaan pendekatan dan perbedaan dari kerja-kerja kami dalam teater, sastra dan artistik yang menjadi pertimbangan, semuanya akan hilang dengan segera. Kami meyakini diri kami sendiri bahwa adalah mustahil untuk memisahkan bentuk dari isi, untuk memisahkan aspek-aspek yang bersifat sastra dan psikologis atau sosial dari sebuah lakon dari citra-citra, mise en scène dan skeneri yang semuanya bersama-sama membentuk segi-segi yang mengenai keterampilan seniman dari sebuah produksi. Namun demikian,
Untuk mencapai hasil-hasil yang artistik dalam usaha kolektif kami adalah perlu untuk menggerakkan kekuatan-kekuatan artistik kami. Kami membutuhkan yang pertama, penulis, pengarang lakon, dan guru seperti Vladimir Ivanovic. Kedua, sutradara yang bebas dari konvensionalitas teatrikal yang sudah usang. Orang yang mampu membawa keluar suasana hati, the mood dari sang pujangga dan semangat ke atas pentas dengan bantuan mise en scène, metode acting, penataan lampu yang baru dan efek-efek suara. Ketiga, seorang seniman yang secara spiritual dekat pada Chekhov seperti Viktor Simov. Empat, yang terakhir, kami membutuhkan para aktor muda yang berbakat dengan latihan-latihan modern. Dalam hal ini kami memiliki Olga Kniper, Maria Lilina, Ivan Moskvin, Vasily Keslov, Vsevolod Merholt, Vasily Lusiki, dan lain-lainnya. Para sutradara melakukan segala sesuatu untuk membantu para aktor muda itu dan menunjukkan pada mereka jalan yang benar menuju seni. Kami memiliki berbagai macam peralatan untuk mencapai tujuan kami. Peralatan-peralatan yang biasanya dipergunakan oleh sutradara, skenery, mise en scène, tata cahaya, efek-efek suara, musik, dan dengan bantuan mereka, dengan mudah kami menciptakan suasana yang bersifat lahiriah. Sering sekali, suasana hati seperti itu mempengaruhi para aktor. Mereka merasakan kebenaran lahiriah, memikirkan kehidupan mereka sendiri, dan kenangan seperti itu memprovokasi perasaan sesuatu yang menjadi pembicaraan Chekhov. Pada momen-momen seperti itu, aktor itu berhenti bermain, berakting. Ia mulai membuat perannya menjadi hidup, menjadi watak yang ia bawakan. Watak karakter itu secara wajarnya mencerminkan jiwa sang aktor. Kata-kata dan laku orang lain menjadi kata dan laku sang aktor. Itu adalah sesuatu keajaiban kreatif. Itu adalah misteri jiwa yang paling penting dan perlu. Itu adalah sesuatu keajaiban kreatif. Itu adalah misteri jiwa yang paling penting dan perlu, yang memang pantas meminta pengorbanan, daya tahan, penderitaan, dan kerja di dalam seni kami. Kalau apa yang disebut drama yang menitik beratkan pada busana membawa kita kepada realisme luar atau lahiriah, maka garis intuisi dan perasaan memperlihatkan pada kita jalan menuju realisme dalam atau batiniah. Dan setelah itu kita secara otomatis melangkah ke kreasi yang organik, di mana proses-proses misteriusnya terjadi pada suasana kesadaran artistik yang luar biasa. Hal ini terjadi atau bermula di mana realisme dalam dan realisme luar itu berakhir. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh intuisi dan perasaan. Dari yang bersifat lahiriah lewat yang batiniah ke dasar yang luar biasa itu, super conscious. Suatu jalan yang sebenarnya tidak semuanya benar, tetapi mungkin. Pada masa itu, salah satu jalan utama adalah paling sedikit berada dalam hati. Kondisi-kondisi di mana kami memproduksi lakon The Seagull adalah cukup kompleks dan berat. Chekhov sedang sakit, kena serangan TBC. Kondisi spiritualnya sedemikian rupa. Jika lakon The Seagull akan gagal ketika akan dipentaskan di Petersburg, maka ia tak akan mampu menahan serangan tersebut. Kegagalan yang lain benar-benar akan menyebabkan fatal. Saudaranya, Maria Pavlovna, memperingatkan kami hal tersebut dengan linangan air matanya. Ketika pada malam pertunjukan itu ia meminta pada kami untuk menundanya, tetapi kami membutuhkan pementasan itu karena usaha kami dalam keadaan buruk dan untuk membuktikan posisi material kami. Kami harus mementaskan sesuatu yang baru. Anda dapat menilai kondisi tersebut di mana kami, para aktor bermain pada malam pertama di depan penonton yang sedikit. Uang masuk malam itu cuma 600 rubel. Ketika kami di atas pentas, terdengar bisikan hati kami. Kalian harus bermain dengan baik. Kalian harus bermain jauh lebih dari sebelumnya. Kalian harus menciptakan bukan cuma kesuksesan, tetapi kemenangan. Sebab jika tidak,
Orang dan penulis yang kalian cintai akan mati, dibuang oleh tangan kalian sendiri. Aku tidak ingat bagaimana kami bermain. Babak pertama selesai, terjadi keheningan yang menekan seperti dikubur. Salah seorang aktris kami pingsan di atas panggung. Aku sendiri seakan-akan tak dapat mengangkat kaki karena putus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di auditorium. Layar terbuka, tertutup, terbuka lagi, memperlihatkan pada auditorium bagaimana kami heran dan terkejut tanpa bergerak. Layar tertutup lagi, terbuka, tertutup, terbuka sampai kami tak mampu bersama-sama memberi salam dengan membungkukkan badan. Lalu terdengar ucapan selamat dan saling berpelukan seperti yang biasa terjadi pada malam Paskah, yang sambutan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Maria Liliana yang memerankan Masha yang telah memecahkan gunung es itu dengan kata-katanya yang terakhir. Kami tidak takut lagi mengirimkan telegram pada Chekhov. Sukses terbesar jatuh pada Olga Kneiper yang memerankan Arkadina dan Maria Liliana Masha. Dalam kenyataannya, lakon tersebut membuat nama mereka menjadi harum. Pertunjukan yang baik dan indah diberikan oleh Vasily Lusky, peran Sorny, Alexander Artom, Samrayev, Vesovolod Meyerhold, Triplev, dan Alexander Vishnevsky, Dorn. Lakon itu menyikapkan bahwa kami benar-benar memiliki dokter-dokter berbakat yang merangsung-angsur membantu kami membangun sebuah rombongan yang terjalin dengan baik. Nama Chekhov dikaitkan dengan rapat dengan nama almarhum Nikolai Evros, kritikus teater dan salah seorang pengagum paling kuat dari bakat kreatifnya. Pada malam premier dari The Sigurd, ia adalah yang pertama bergegas ke depan pentas dan naik ke atas kursi dan bertepuk tangan dengan keras. Ini adalah yang pertama menyanjung Chekhov sebagai seorang penulis lakon dan aktor-aktor dan teater kami karena mementaskan lakon tersebut. Ia menjadi teman karib teater kami, memberikan sepotong hatinya yang besar dan penuh rasa cinta, dan teater akan selalu berterima kasih untuk itu.